Di tengah pasar yang ramai, seorang janda penjual nasi goreng dipalak dua preman bertato. Semua orang takut, tapi satu hal yang bikin merinding, dia malah tersenyum. Dan detik berikutnya, sesuatu yang tak terlihat mulai menghancurkan mereka satu persatu. Yuk kita lanjut ke kisahnya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung rendah di atas pasar kumuh yang perlahan mulai hidup dari tidurnya. Suara langkah kaki para pedagang yang tergesa, dentingan wajan, dan teriakan penjual sayur bercampur menjadi satu simfoni khas yang kasar namun akrab. Di sudut yang tampak paling sederhana, berdiri sebuah gerobak tua dengan cat yang mulai mengelupas. Di sanalah Asia, seorang janda berwajah tenang, mulai menata dagangannya. Tangannya cekatan, gerakannya rapi, seolah ia sudah melakukan rutinitas itu ribuan kali tanpa pernah merasa lelah atau terganggu oleh hiruk-pikuk di sekitarnya yang terasa semakin padat dan riuh. Asia mengenakan pakaian sederhana, jilbab kusam yang menutupi rambutnya, dan wajah yang tampak lelah oleh waktu. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Tatapan itu tidak kosong, tidak pula penuh kesedihan seperti kebanyakan orang yang kehilangan pasangan hidup. Justru ada ketenangan yang dalam, seperti permukaan air yang diam namun menyimpan arus kuat di bawahnya. Beberapa pedagang lain sering memperhatikan Asia diam-diam, merasa ada keanehan yang tak bisa mereka pahami. Tapi seperti biasa, mereka memilih diam, karena di pasar ini, terlalu banyak hal aneh yang lebih baik tidak ditanyakan sama sekali. Wajan besar mulai dipanaskan di atas kompor minyak yang mengeluarkan suara mendesis halus. Asia menuangkan minyak dengan takaran yang pas, lalu memasukkan bumbu yang langsung mengeluarkan aroma harum menggoda. Bau nasi goreng buatannya menyebar perlahan, mengundang para pembeli yang lewat untuk mendekat. Dalam waktu singkat, beberapa orang sudah mulai mengantre. Anehnya, meski ramai, Asia tidak pernah terlihat panik. Ia melayani satu persatu dengan senyum tipis yang konsisten, seolah waktu berjalan lebih lambat di sekelilingnya dibandingkan dengan dunia di luar gerobaknya. Seorang ibu parubaya yang sering menjadi pelanggan setianya mendekat dan memesan seperti biasa. Mereka berbincang ringan tentang harga bahan pokok yang naik, tentang anak-anak, dan tentang kehidupan yang semakin sulit. Asia hanya mengangguk dan sesekali menjawab singkat. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya, bahkan hampir tidak ada. Ia datang ke pasar itu beberapa tahun lalu, tiba-tiba saja, membawa gerobak dan mulai berdagang tanpa banyak bicara. Tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh, karena entah mengapa, ada batas tak kasat mata yang membuat orang segan menggali lebih dalam tentang dirinya. Di kejauhan, suasana pasar yang tadinya terasa biasa mulai berubah perlahan. Beberapa pedagang tampak saling melirik, seolah ada sesuatu yang mendekat. Suara tawa kasar terdengar samar, diiringi langkah kaki berat yang tidak berusaha disembunyikan. Ketegangan kecil mulai menyusup di antara keramaian, seperti angin dingin yang tiba-tiba menyelinap di tengah terik pagi. Namun Asia tetap berdiri di tempatnya, mengaduk nasi goreng dengan ritme yang sama, tanpa sedikit pun menoleh ke arah suara tersebut. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang untuk situasi yang mulai berubah tidak nyaman. Seorang pemuda yang sedang makan di dekat gerobak Asia tiba-tiba berhenti mengunyah. Matanya mengarah ke ujung lorong pasar, lalu kembali ke arah Asia dengan ekspresi khawatir. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung. Orang-orang di sekitar mulai bergerak lebih cepat, beberapa bahkan buru-buru menutup lapak mereka. Atmosfer pasar berubah drastis, dari ramai menjadi tegang dalam hitungan detik. Tapi di tengah perubahan itu, Asia tetap seperti batu karang di tengah ombak. Tangannya tidak berhenti, dan senyum tipisnya masih menghiasi wajahnya, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas, dan kini diiringi suara benda logam yang beradu. Beberapa orang menunduk, menghindari kontak mata, sementara yang lain berpura-pura sibuk dengan dagangannya. Rasa takut menyebar cepat seperti api di rerumputan kering. Namun lagi-lagi, Asia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia bahkan sempat mengangkat wajahnya sedikit, menatap lurus ke depan, seakan menyambut sesuatu yang tidak dianggapnya sebagai ancaman. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak seperti orang lain di tempat itu. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai terasa. Bukan sesuatu yang bisa dilihat, melainkan dirasakan, seperti getaran halus yang merambat di udara. Beberapa orang mungkin mengabaikannya, tapi bagi yang peka, ada perubahan aneh yang sulit dijelaskan.
Seolah suasana di sekitar gerobak Asia menjadi berbeda, lebih berat, lebih padat. Namun sekali lagi, ia hanya melanjutkan aktivitasnya, membalik nasi goreng dengan gerakan yang sama, tanpa tergesa, tanpa ragu. Pagi itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tetapi bagi Asia, itu adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah sama lagi. Langkah kaki berat itu akhirnya memasuki lorong utama pasar, memecah sisa-sisa keberanian yang masih dimiliki para pedagang. Dua sosok pria bertubuh besar dengan rambut gondrong dan tubuh penuh tato berjalan tanpa tergesa, namun setiap langkah mereka terasa menekan. Mata mereka liar, menyapu setiap sudut seolah mencari mangsa yang paling lemah. Suara gelang logam di tangan mereka berdenting pelan, namun cukup untuk membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Orang-orang menunduk, berpura-pura sibuk, berharap tidak menarik perhatian. Tapi kehadiran mereka terlalu besar untuk diabaikan begitu saja di tengah pasar yang mulai kehilangan suaranya. Jabrik, yang lebih tinggi dan berwajah kasar, menyeringai melihat perubahan suasana di sekitarnya. Ia menikmati ketakutan itu, seolah itu adalah bentuk kekuasaan yang memberinya kepuasan tersendiri. Di sampingnya, lembu yang bertubuh lebih kekar mengunyah sesuatu sambil sesekali meludah sembarangan. Mereka tidak perlu berteriak atau mengancam, karena reputasi mereka sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, mereka datang untuk menagih uang keamanan dari para pedagang yang tak punya pilihan selain membayar jika ingin tetap berjualan dengan tenang. Satu persatu lapak mereka datangi, tangan kasar Jabrik terulur meminta setoran tanpa banyak kata. Beberapa pedagang dengan tangan gemetar menyerahkan uang, bahkan ada yang menambahkan lebih dari biasanya, berharap terhindar dari masalah. Lembu sesekali tertawa mengejek, menikmati situasi itu seperti sebuah hiburan murah. Tidak ada yang berani melawan. Di pasar itu, hukum bukan milik yang benar, tapi milik yang paling ditakuti. Dan saat itu, kedua preman itulah penguasanya. Setidaknya, itulah yang selama ini semua orang yakini tanpa pernah mencoba membantahnya. Namun di tengah alur yang sudah seperti kebiasaan itu, ada satu titik yang belum mereka sentuh, lapak kecil milik Asia. Dari kejauhan, aroma nasi gorengnya masih tercium, kontras dengan suasana tegang yang menyelimuti pasar. Jabrik menghentikan langkahnya sejenak, mengendus udara seperti binatang pemburu yang menemukan jejak mangsanya. Senyumnya perlahan muncul, bukan karena lapar, tapi karena melihat peluang baru. Yang itu belum, gumamnya pelan, cukup untuk didengar lembu. Keduanya saling bertukar pandang, lalu berjalan perlahan menuju sumber aroma yang menggoda itu. Sementara itu, Asia masih berdiri di tempatnya, seolah dunia di sekitarnya tidak sedang berubah. Ia menuangkan kecap dengan takaran yang pas, lalu mengaduk nasi gorengnya dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Beberapa pembeli yang tadi masih mengantre kini mulai mundur perlahan, satu persatu menjauh tanpa banyak bicara. Ada yang pura-pura sudah kenyang, ada yang tiba-tiba ingat urusan lain. Dalam hitungan detik, lapak yang tadinya ramai itu menjadi lebih lengang. Namun Asia tidak menghentikan kegiatannya, bahkan tidak mengangkat pandangannya dari wajan yang terus ia gerakkan dengan ritme yang tenang. Seorang pedagang di sebelahnya berbisik lirih, mencoba memperingatkan tanpa menarik perhatian. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah keheningan yang mencekam. "Mbak, hati-hati," katanya dengan nada cemas. Namun Asia hanya memberikan jawaban singkat tanpa menoleh, sebuah gumaman pelan yang sulit ditangkap maknanya. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegelisahan. Sikap itu justru membuat pedagang tersebut semakin bingung dan takut. Ia memilih mundur, menjaga jarak, seolah menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang akan terjadi, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan oleh siapapun di pasar itu. Langkah Jabrik dan lembu semakin dekat, kini hanya beberapa meter dari gerobak Asia. Suara sepatu mereka yang menghantam tanah terdengar jelas, mengisi ruang kosong yang sebelumnya penuh dengan hiruk-pikuk. Jabrik menatap punggung Asia yang masih sibuk memasak, sementara lembu mengamati sekitar, memastikan tidak ada yang berani ikut campur. Aura intimidasi mereka terasa seperti bayangan gelap yang menyelimuti area itu. Namun anehnya, di tengah tekanan yang semakin kuat, udara di sekitar Asia justru terasa berbeda, lebih tenang, lebih sunyi, seperti pusat badai yang belum sepenuhnya meledak. Ketika akhirnya mereka berdiri tepat di depan gerobak itu, waktu seolah melambat. Jabrik mengetukkan jarinya di atas meja kayu dengan kasar, suara itu memecah keheningan yang ada. Lembu berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan sambil menatap tajam.
Semua mata yang berani mengintip kini tertuju ke arah mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di saat itulah, Asia perlahan menghentikan gerakannya. Sendok di tangannya berhenti mengaduk, lalu ia mengangkat wajahnya pelan. Senyum tipis itu kembali muncul, tenang, namun menyimpan sesuatu yang belum bisa dipahami oleh siapapun yang menyaksikannya. Senyum tipis itu masih tergantung di wajah Asia ketika Jabrik mengetukkan jarinya lebih keras di atas meja kayu gerobak. Suara tok, 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 menggema di ruang yang mendadak sunyi, seolah menjadi aba-aba dimulainya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Asia tidak langsung bicara, ia hanya mematikan api kompor dengan gerakan tenang, lalu mengangkat wajan dan menaruhnya perlahan. Setiap gerakannya terlihat biasa, namun justru itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Di hadapannya berdiri dua pria yang ditakuti seluruh pasar, tapi ia memperlakukan momen itu seolah hanya jeda dari rutinitasnya. Jabrik menyipitkan mata, merasa sikap itu bukan sekadar ketenangan biasa. "Kau tahu kami siapa?" tanyanya dengan suara rendah, penuh tekanan. Tidak ada jawaban langsung. Asia hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali merapikan piring-piring di sampingnya. Lembut terkekeh pelan, menganggap itu sebagai bentuk ketakutan yang disembunyikan. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa aneh yang mulai muncul, sebuah ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Biasanya, orang-orang akan langsung panik atau gemetar. Tapi wanita di depan mereka ini justru terlihat terlalu tenang, bahkan untuk ukuran orang yang tidak tahu apa-apa. Di sekitar mereka, para pedagang dan pembeli yang masih bertahan hanya berani mengintip dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar mendengar percakapan dengan jelas. Semua orang tahu, ketika Jabrik dan Lembu sudah berdiri di satu titik, itu berarti masalah besar sedang terjadi. Beberapa orang bahkan sudah bersiap untuk menutup lapak mereka sepenuhnya. Namun rasa penasaran menahan langkah mereka. Mereka ingin tahu, bagaimana nasib janda yang selama ini terlihat pendiam itu ketika berhadapan langsung dengan dua penguasa pasar yang kejam. "Setoran," ucap Jabrik akhirnya, singkat namun penuh makna. Tangannya terulur di atas meja, jari-jarinya terbuka menunggu uang yang biasa ia terima dari pedagang lain. Tidak ada ancaman panjang, tidak perlu kata-kata kasar. Satu kata itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Lembu berdiri di sampingnya, menatap tajam ke arah Asia, memastikan tidak ada gerakan aneh. Namun yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Asia tidak langsung mengambil uang, tidak pula menunjukkan tanda-tanda ingin menolak. Ia hanya diam, menatap tangan Jabrik yang terbuka itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit yang panjang. Angin pagi yang tadinya terasa hangat kini berubah dingin, menyusup ke sela-sela kerumunan yang menahan napas. Asia kemudian menarik napas pelan, lalu mengangkat wajahnya sepenuhnya. Tatapannya kini langsung tertuju pada mata Jabrik. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada pula kemarahan, hanya ketenangan yang aneh, seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih kecil dari yang orang lain lihat. Senyum itu kembali muncul, lebih jelas kali ini, membuat Jabrik tanpa sadar menahan napas sesaat. "Kalau saya tidak memberi, bagaimana?" Suara Asia akhirnya terdengar, lembut, pelan, namun jelas. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak yang cepat menyebar. Lembu langsung mengubah ekspresinya, dari santai menjadi serius. Sementara Jabrik, untuk pertama kalinya, tidak langsung menjawab. Ia menatap Asia lebih dalam, mencoba membaca apakah ini keberanian atau kebodohan. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya di pasar ini. Tidak ada yang berani, dan kini, seorang janda sederhana justru mengucapkannya tanpa ragu. Suasana langsung berubah drastis. Beberapa orang yang tadi mengintip kini mundur lebih jauh, bahkan ada yang benar-benar pergi. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar penagihan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa berakhir buruk. Lembu melangkah maju setengah langkah, bahunya menegang. "Kau mau cari masalah?" tanyanya dengan nada yang lebih kasar. Namun lagi-lagi, Asia tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan. Ia tetap berdiri dengan posisi yang sama, tangan terlipat santai di depan, seolah percakapan itu hanyalah obrolan ringan di pagi hari. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak perlahan. Bukan emosi, bukan juga ketakutan, melainkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Asia bisa merasakannya, seperti denyut halus yang semakin kuat seiring waktu. Namun ia tidak menunjukkannya sedikit pun keluar.
Di mata orang lain, ia masih wanita sederhana dengan gerobak tua. Tapi jauh di dalam, ada kekuatan yang mulai bangkit, menunggu momen yang tepat untuk dilepaskan. Dan tanpa mereka sadari, Jabrik dan Lembu telah berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Ketegangan yang menggantung di udara kini terasa semakin berat, seolah seluruh pasar menahan napas dalam satu waktu yang sama. Jabrik menurunkan tangannya perlahan, bukan karena menyerah, tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai terusik. Tatapan Asia yang tenang itu seperti menembus lapisan keangkuhan yang selama ini ia banggakan. Namun harga dirinya sebagai penguasa pasar tidak mengizinkannya mundur begitu saja. Ia menggeser posisi tubuhnya sedikit lebih dekat ke gerobak, mempersempit jarak antara dirinya dan Asia, mencoba mengembalikan dominasi yang mulai goyah oleh sikap wanita itu. Lembu yang sejak tadi mengamati akhirnya kehilangan kesabaran. Ia menghantam meja kayu gerobak dengan keras hingga piring-piring bergetar dan suara dentingannya memecah keheningan. "Jangan banyak gaya," bentaknya kasar, suaranya menggema cukup keras untuk membuat beberapa orang di kejauhan tersentak. Reaksi seperti itu biasanya cukup untuk membuat pedagang manapun gemetar dan langsung menyerahkan uang tanpa banyak tanya. Tapi kali ini, tidak ada perubahan berarti dari Asia. Ia hanya melirik sebentar ke arah meja yang terguncang, lalu kembali menatap mereka dengan ekspresi yang sama, tenang, stabil, dan tak tergoyahkan. Senyum tipis di wajah Asia kini terasa berbeda. Bukan sekadar ramah atau sopan, melainkan seperti isyarat yang sulit dipahami. Jabrik menyadari hal itu, dan tanpa sadar, ia mulai merasa tidak nyaman. "Dengar ya," katanya dengan nada lebih rendah namun penuh ancaman, "semua yang jualan di sini bayar. Itu aturan." Kata "aturan" ditekan dengan kuat, seolah ingin menegaskan bahwa hukum di tempat itu ada di tangannya. Ia kembali mengulurkan tangan, kali ini lebih dekat ke wajah Asia, menuntut jawaban tanpa memberi ruang untuk penolakan. Namun Asia tidak bergerak untuk mengambil uang, bahkan tidak menoleh ke arah laci kecil tempat ia biasanya menyimpan hasil dagangan. Ia justru menarik napas perlahan, seolah menikmati detik-detik yang berjalan. Suasana di sekitar mereka semakin sunyi. Bahkan suara pasar yang biasanya riuh kini seperti menghilang, tergantikan oleh ketegangan yang menekan dari segala arah. Beberapa orang yang masih mengintip mulai merasa merinding, bukan hanya karena keberanian Asia, tetapi karena ada sesuatu yang terasa tidak wajar di udara. "Kalau itu aturan," ujar Asia pelan, suaranya hampir seperti bisikan, "siapa yang membuatnya?" Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat wajah Lembu memerah karena marah. Ia melangkah maju, hampir menyentuh gerobak, matanya menyala penuh emosi. "Kami," bentaknya tanpa ragu. Jawaban itu keluar begitu saja, refleks dari kebiasaan yang selama ini tidak pernah dipertanyakan. Namun begitu kata itu meluncur, ada jeda singkat yang terasa aneh, seolah pernyataan itu sendiri tiba-tiba terdengar kosong di tengah suasana yang berubah. Jabrik tidak langsung ikut membentak. Ia justru memperhatikan Asia lebih dalam. Ada sesuatu yang tidak bisa ia baca dari wanita itu. Biasanya, ia bisa dengan mudah melihat ketakutan di mata orang lain, atau setidaknya kebencian yang terpendam. Tapi di mata Asia, tidak ada keduanya. Hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari sebuah cerita sebelum cerita itu benar-benar terjadi. Perasaan itu membuat Jabrik kesal, bukan karena takut, tapi karena ia kehilangan kendali atas situasi yang seharusnya sudah bisa ia atur sejak awal. Tiba-tiba, Lembu kehilangan kendali sepenuhnya. Dengan gerakan kasar, ia menyapu sebagian bahan di atas meja hingga jatuh berserakan ke tanah. Wajan yang tadi digunakan hampir terguling, namun Asia dengan cepat menahannya sebelum jatuh. Gerakan itu cepat, refleks, dan sangat presisi. Sekilas terlihat biasa, tapi bagi Jabrik yang memperhatikan, ada sesuatu yang janggal. Gerakan itu terlalu tepat, terlalu halus untuk sekadar refleks seorang pedagang biasa. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Lembu sudah kembali berteriak, menuntut uang dengan nada yang semakin keras. Dan di tengah kekacauan kecil itu, sesuatu mulai berubah. Bukan pada situasi luar, tetapi pada udara di sekitar mereka. Getaran halus yang sebelumnya hampir tak terasa kini mulai sedikit lebih jelas. Tidak terlihat, tidak terdengar dengan pasti, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri bagi mereka yang peka. Asia berdiri tegak, tangannya kini tidak lagi sibuk dengan dagangan. Ia mengangkat wajahnya perlahan,
menatap kedua pria itu dengan senyum yang kini tidak lagi sekadar tipis, melainkan penuh arti. Sebuah tanda bahwa batas kesabarannya telah disentuh, dan sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Senyum di wajah Asia kini tidak lagi sekadar ekspresi tenang seorang pedagang. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat dan asing. Jabrik yang sejak tadi mencoba mempertahankan wibawanya mulai merasakan hal yang tidak biasa. Bukan rasa takut, setidaknya belum, tapi sebuah tekanan halus yang membuat napasnya terasa sedikit lebih berat. Ia mengerutkan kening, mencoba mengabaikan perasaan itu. Di hadapannya hanya seorang janda dengan gerobak tua, tidak mungkin ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Namun nalurinya sebagai orang jalanan mengatakan sebaliknya. Lembu masih diliputi amarah. Ia tidak peduli dengan perubahan suasana yang mulai terasa aneh. Baginya, ini hanya soal harga diri yang diinjak oleh seseorang yang seharusnya tunduk. Terakhir kali gue bilang, geramnya, suaranya penuh emosi, bayar atau hancur. Ancaman itu menggantung di udara, biasanya cukup untuk membuat siapapun menyerah. Tapi kali ini, ancaman itu seperti dilempar ke dalam ruang kosong yang tidak memberikan reaksi. Asia tetap diam, bahkan tidak mengedipkan mata. Senyumnya justru semakin jelas, membuat situasi terasa semakin tidak masuk akal. Di kejauhan, beberapa pedagang mulai berbisik satu sama lain. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka bisa merasakan perubahan yang tidak biasa. Seorang pria tua yang sudah lama berjualan di pasar itu bahkan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia tidak tahu kenapa, tapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perkelahian biasa. Namun rasa penasaran tetap menahan mereka untuk pergi sepenuhnya. Mereka ingin melihat bagaimana ini akan berakhir, meskipun hati mereka diliputi kecemasan. Asia perlahan mengangkat tangannya, bukan untuk menyerang atau melindungi diri, melainkan hanya untuk merapikan ujung jilbabnya yang sedikit bergeser. Gerakan itu sederhana, bahkan terlihat tidak penting. Tapi justru disitulah letak keanehannya. Di tengah ancaman dan kemarahan yang memuncak, ia masih bisa melakukan hal sekecil itu dengan begitu tenang. Jabrik memperhatikan setiap detail gerakan itu, dan semakin ia melihat, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan ketenangan biasa, ini seperti seseorang yang benar-benar tidak merasa terancam sama sekali. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Jabrik tiba-tiba, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Lembu meliriknya dengan heran, tidak menyangka rekannya akan bertanya seperti itu. Namun pertanyaan itu justru menjadi pusat perhatian saat itu. Asia menatap Jabrik, senyumnya tidak berubah sedikit pun. "Karena, kalian belum tahu," jawabnya pelan. Kalimat itu singkat, tapi meninggalkan ruang kosong yang luas untuk ditafsirkan. Dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Angin yang tadinya hampir tidak terasa kini mulai berhembus pelan, membawa debu-debu halus yang berputar di sekitar kaki mereka. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan dari mana angin itu datang. Namun beberapa orang mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Suara pasar yang sempat hilang kini seperti benar-benar lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan. Bahkan suara napas pun terasa lebih jelas. Di tengah semua itu, Asia berdiri sebagai pusat dari perubahan yang tidak terlihat namun sangat terasa. Lembu akhirnya melangkah maju dengan niat menyerang. Ia tidak mau lagi bermain kata-kata. Baginya, ini sudah cukup. Tapi tepat saat ia mengangkat tangannya, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Ia berhenti sejenak, mencoba menggerakkan kembali ototnya. "Apa?" gumamnya pelan, bingung dengan apa yang ia rasakan. Jabrik juga menyadari perubahan itu, matanya menyipit, kini benar-benar waspada. Untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan di tengah momen yang menggantung itu, senyum Asia perlahan memudar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Matanya yang tenang kini terlihat lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Getaran halus di udara semakin terasa, seperti dengungan yang sangat pelan namun terus mendekat. Tidak ada yang tahu apa itu, tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang berada di sana, ini bukan lagi tentang seorang janda dan dua preman. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya.
Ketegangan yang menggantung kini mencapai titik yang hampir tak tertahankan. Lembu yang tadi sempat terhenti karena sensasi aneh di tubuhnya mulai memaksa dirinya bergerak lagi. Ia menggertakkan gigi, menolak untuk terlihat lemah di hadapan seorang wanita yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Dengan tenaga yang dipaksakan, ia kembali mengangkat tangannya, kali ini dengan niat yang lebih kasar. Namun setiap gerakan terasa seperti melawan sesuatu yang tak terlihat, seperti ada beban halus yang menekan otot-ototnya dari dalam. Rasa kesal bercampur bingung mulai memenuhi pikirannya, membuat emosinya semakin tidak terkendali. Jabrik kini tidak lagi bersikap santai. Matanya mengawasi setiap detail di sekitar Asia, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia melirik ke arah debu yang berputar pelan di sekitar kaki wanita itu, lalu ke arah kain jilbabnya yang bergerak lembut meski angin di tempat lain hampir tidak terasa. Semua terlihat normal, tapi sekaligus tidak masuk akal. Naluri lamanya mulai berteriak bahwa ini bukan situasi biasa. Namun harga dirinya menahan langkah untuk mundur. Ia tidak bisa kehilangan kendali di depan orang-orang yang selama ini ia kuasai dengan rasa takut. Di sisi lain, Asia berdiri tanpa bergeming. Tatapannya kini tidak lagi sekadar tenang, tetapi dalam dan fokus. Ia seperti mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Di dalam dirinya, denyutan halus itu semakin kuat, seperti panggilan lama yang akhirnya kembali bangkit setelah sekian waktu tertidur. Ia tidak terburu-buru, tidak ada kepanikan, semua terasa berjalan sesuai dengan ritme yang hanya ia pahami sendiri. Senyum di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi datar yang justru terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Cukup, bentak lembu akhirnya, memaksa dirinya maju satu langkah lagi. Dengan gerakan kasar, ia menyapu seluruh isi meja Asia tanpa ragu. Piring-piring jatuh berhamburan, bahan makanan berserakan di tanah, dan suara benturan memenuhi ruang yang sunyi. Kali ini, tidak ada lagi keraguan dalam tindakannya. Ia ingin menghancurkan, ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa. Beberapa orang di kejauhan tersentak, bahkan ada yang menutup mulut menahan teriakan. Mereka tahu, ini sudah melewati batas yang biasanya tidak bisa diperbaiki lagi. Namun di tengah kekacauan itu, Asia tetap berdiri tegak. Tidak ada teriakan, tidak ada upaya menghentikan. Ia hanya menatap semua yang terjadi dengan mata yang kini terasa lebih dingin. Ketika salah satu piring hampir mengenai kakinya, ia hanya menggeser sedikit langkahnya, cukup untuk menghindar tanpa terlihat tergesa. Gerakan itu kembali terlalu halus, terlalu tepat. Seolah tubuhnya sudah tahu kemana harus bergerak bahkan sebelum benda itu jatuh. Jabrik melihat itu dengan jelas, dan untuk pertama kalinya, rasa ragu mulai menyusup ke dalam pikirannya. Sekarang bayar, atau habis. Suara lembu kembali menggema, napasnya memburu, matanya penuh amarah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Ada nada kecil yang hampir tak terdengar, sebuah ketidakpastian. Jabrik tidak ikut berbicara kali ini. Ia hanya berdiri, menatap Asia dengan fokus penuh, mencoba membaca apa yang akan dilakukan wanita itu selanjutnya. Ia mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. Asia perlahan menundukkan pandangannya, melihat bahan makanan yang berserakan di tanah. Nasi yang tadi masih hangat kini tercampur debu, sayuran yang segar kini terinjak. Pemandangan itu seharusnya memancing emosi, marah, sedih, atau putus asa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dan saat ia kembali mengangkat wajahnya, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada ekspresi luar, tapi pada kedalaman tatapannya. Seolah batas kesabaran yang tadi masih ia jaga kini telah benar-benar dilewati. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih padat. Getaran halus yang sebelumnya samar kini menjadi lebih jelas, seperti dengungan yang mulai membesar, meski masih belum bisa dipastikan dari mana asalnya. Beberapa orang yang masih bertahan di kejauhan mulai mundur lebih jauh, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan di tengah semua itu, Asia berdiri sebagai pusatnya, tenang, diam, namun memancarkan sesuatu yang perlahan mulai bangkit. Tanpa disadari oleh Jabrik dan lembu, ancaman yang mereka bawa kini telah berubah arah, dan mengarah kembali kepada mereka sendiri. Dengungan halus yang memenuhi udara kini terasa semakin jelas, seperti bisikan dari sesuatu yang telah lama terpendam. Asia berdiri tanpa bergerak, namun pikirannya seolah melangkah jauh ke belakang, menembus waktu yang selama ini ia kubur rapat.
Suara pasar, ancaman, bahkan kehadiran Jabrik dan Lembu perlahan memudar dari kesadarannya. Yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang kembali hidup, kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur menunggu saat untuk bangkit kembali. Ia teringat sebuah tempat sunyi di pinggiran hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia seperti pasar ini. Di sanalah ia dulu ditempa, bukan sebagai pedagang, bukan sebagai janda, tetapi sebagai pewaris sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Seorang lelaki tua dengan tatapan tajam pernah berdiri di hadapannya, mengajarkan arti kekuatan, bukan sebagai alat kesombongan, tetapi sebagai tanggung jawab. Ilmu ini bukan untuk pamer, suara itu kembali terngiang, berat dan tegas, tapi untuk menjaga dan menghentikan ketika batas telah dilanggar. Latihan yang ia jalani bukan sekadar fisik. Berhari-hari tanpa tidur, bermeditasi dalam sunyi, mendengarkan denyut alam hingga mampu merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia belajar mengendalikan napas, mengalirkan energi dalam tubuhnya, hingga mampu memanggil kekuatan yang disebut sebagai Brajas Lebah, sebuah ilmu yang bekerja tanpa suara, tanpa bentuk, namun mampu melumpuhkan siapapun yang meremehkannya. Tidak semua orang bisa menguasainya, dan mereka yang gagal tidak pernah kembali seperti semula. Kenangan itu berlanjut pada hari di mana ia akhirnya diuji. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan situasi nyata. Saat itu, ia dihadapkan pada seseorang yang berniat jahat, dan untuk pertama kalinya, ia menggunakan ilmu itu. Tidak ada gerakan besar, tidak ada teriakan. Hanya satu fokus, satu niat, dan hasilnya langsung terasa. Lawannya jatuh tanpa tahu apa yang menyerangnya. Sejak saat itu, ia tahu, kekuatan ini bukan sekadar kemampuan, melainkan sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Namun kekuatan selalu datang dengan harga. Asia memilih meninggalkan dunia itu, meninggalkan masa lalunya, dan mencoba hidup sebagai orang biasa. Ia ingin tenang, ingin jauh dari konflik, ingin menjadi seseorang yang tidak lagi berhubungan dengan kekuatan yang bisa menyakiti orang lain. Pasar kumuh itu menjadi tempatnya bersembunyi, tempat di mana ia berharap bisa menjalani hidup sederhana tanpa harus kembali menyentuh apa yang pernah ia kuasai. Dan selama ini, ia berhasil. Hingga hari ini, dengungan itu semakin kuat, menariknya kembali ke kenyataan. Asia membuka matanya sepenuhnya, kembali melihat Jabrik dan Lembu yang masih berdiri di depannya. Namun kini, cara pandangnya berbeda. Mereka bukan lagi ancaman yang harus dihindari, melainkan titik keputusan yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia sudah mencoba diam, mencoba mengalah, mencoba bertahan tanpa menggunakan apa yang ia miliki. Tapi batas itu telah dilewati. Dan ia tahu, jika ia terus diam, bukan hanya dirinya yang akan dirugikan. Di sisi lain, Jabrik mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi tubuhnya memberi sinyal bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar firasat buruk. Ini seperti berdiri di tepi sesuatu yang dalam dan gelap, tanpa tahu seberapa jauh jatuhnya. Ia melirik Lembu, yang masih terlihat marah, namun gerakannya mulai tidak stabil. Untuk pertama kalinya, Jabrik mempertimbangkan kemungkinan untuk mundur, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Asia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Keputusan itu akhirnya diambil, bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena memang sudah waktunya. Ia tidak mengubah posisinya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah sepenuhnya bangkit. Brajas Lebah yang selama ini ia tahan kini mulai mengalir kembali, halus namun pasti. Dan tanpa mereka sadari, Jabrik dan Lembu kini tidak lagi berdiri di hadapan seorang janda biasa, tetapi di hadapan masa lalu yang telah kembali hidup. Udara di sekitar gerobak itu kini terasa jauh lebih berat, seolah setiap partikel di dalamnya menahan sesuatu yang belum dilepaskan. Asia berdiri diam, namun keheningan yang menyelimutinya justru lebih mengancam daripada teriakan atau amarah. Matanya menatap lurus ke arah Jabrik dan Lembu, tidak lagi sekadar tenang, tetapi penuh kepastian. Keputusan yang ia ambil di dalam dirinya kini mulai merambat keluar, mengubah suasana tanpa perlu gerakan besar. Ini bukan lagi tentang bertahan atau menghindar, ini adalah titik di mana semuanya akan berubah, baik bagi dirinya maupun bagi mereka yang berdiri di hadapannya. Jabrik menelan ludah tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak memegang kendali atas situasi di depannya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ada jeda kecil antara niat dan gerakan,
seolah tubuhnya tidak lagi sepenuhnya patuh. Ia melirik lembu, berharap menemukan kepastian di sana. Namun yang ia lihat justru membuatnya semakin gelisah. Lembu masih berdiri dengan wajah keras, tapi napasnya tidak teratur, dan matanya mulai bergerak liar, seperti seseorang yang mencoba memahami sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Asia perlahan mengangkat satu langkah kecil ke depan. Gerakan itu sederhana, bahkan hampir tidak berarti jika dilihat sekilas. Namun efeknya terasa jelas. Debu di tanah bergetar halus, udara di sekitarnya seperti berdenyut, dan keheningan semakin menekan. Ia tidak mengangkat tangan, tidak menunjukkan posisi bertahan atau menyerang. Justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih mencekam. Seolah apapun yang akan terjadi tidak membutuhkan gerakan fisik sama sekali. Masih mau lanjut, suara Asia terdengar, pelan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman, bukan pula permintaan. Itu adalah pernyataan yang sudah tahu jawabannya. Kata-kata itu meluncur ringan, namun mengguncang sesuatu di dalam diri Jabrik. Ia membuka mulut, ingin menjawab, ingin tetap terlihat kuat. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ada tekanan yang tidak terlihat menahan, membuatnya ragu untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di pasar itu. Lembu, yang sejak tadi menahan kegelisahan dengan amarah, akhirnya mencoba melawan perasaan itu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat menghantam meja atau bahkan Asia secara langsung. Namun tepat di tengah gerakan itu, tubuhnya berhenti. Bukan karena ia memilih berhenti, tetapi karena ia tidak bisa melanjutkan. Otot-ototnya menegang, urat-urat di lehernya terlihat jelas, namun tangannya tidak bergerak maju sedikitpun. Matanya membesar, kebingungan mulai mengalahkan amarah yang sebelumnya menguasainya. Dengungan itu kini tidak lagi samar. Meski tidak semua orang bisa mendengarnya, getarannya terasa jelas di udara. Seperti ribuan sayap kecil yang bergetar dalam frekuensi yang sama, menciptakan tekanan yang tidak kasat mata. Beberapa orang di kejauhan mulai mundur lebih jauh, bahkan tanpa tahu alasan pasti. Naluri mereka mengatakan bahwa mereka sedang berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Dan di pusat semua itu, Asia tetap berdiri, menjadi sumber dari perubahan yang kini tidak bisa dihentikan. Jabrik akhirnya melangkah mundur satu langkah, refleks yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Keputusan itu datang dari dalam, dari insting bertahan hidup yang selama ini jarang ia dengarkan. Ia menatap Asia dengan cara yang berbeda sekarang, bukan lagi sebagai target atau mangsa, tetapi sebagai sesuatu yang tidak ia pahami dan tidak bisa ia kendalikan. Rasa percaya dirinya mulai retak, digantikan oleh pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Dan di saat itulah, ia mulai menyadari bahwa mereka telah salah besar. Asia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam, lalu membukanya kembali dengan perlahan. Tidak ada perubahan mencolok dari luar, tapi di dalam dirinya, semuanya telah siap. Brajasleba kini tidak lagi hanya bangkit, ia telah sepenuhnya hadir. Dan dengan satu langkah kecil yang ia ambil, garis tak terlihat telah dilintasi. Ini bukan lagi sekadar ancaman atau peringatan. Ini adalah awal dari akhir bagi mereka yang berani melangkah terlalu jauh. Titik balik itu telah terjadi, dan tidak ada jalan kembali dari sini. Keheningan yang menekan itu akhirnya pecah bukan oleh suara keras, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus namun menggetarkan. Dengungan yang sejak tadi hanya terasa samar kini mulai jelas, seperti ribuan sayap kecil yang bergerak dalam harmoni tak terlihat. Udara bergetar perlahan, menciptakan tekanan yang membuat napas terasa berat. Asia berdiri di tengah semua itu, matanya kini benar-benar fokus, seolah seluruh dunia di sekitarnya menghilang. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Yang ada hanya satu hal, kekuatan yang telah ia bangkitkan sepenuhnya dari kedalaman yang selama ini ia kunci rapat. Jabrik merasakan tubuhnya menegang tanpa alasan yang bisa ia pahami. Ia mencoba melangkah, namun kakinya terasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak kasat mata. Rasa percaya dirinya runtuh sedikit demi sedikit, digantikan oleh kegelisahan yang semakin kuat. Ia ingin berteriak, ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, namun suaranya terasa tertahan di tenggorokan. Di sampingnya, lembu mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Tangannya yang tadi terangkat kini bergetar, urat-uratnya menegang, namun tidak bisa digerakkan sesuai kehendaknya. Asia perlahan mengangkat tangannya, bukan dengan gerakan agresif, melainkan dengan ketenangan yang justru terasa lebih mengancam. Jari-jarinya terbuka sedikit, seolah merasakan sesuatu di udara.
Di dalam dirinya, aliran energi itu kini terasa jelas, mengalir dari pusat kesadarannya ke seluruh tubuhnya, lalu keluar tanpa bentuk yang bisa dilihat. Ia tidak perlu menyentuh, tidak perlu mendekat. Brajasleba bekerja dalam diam, dalam ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Dan setiap detik yang berlalu, tekanannya semakin terasa nyata. Lembu akhirnya mencoba melawan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak maju. Namun begitu ia berhasil melangkah setengah langkah, tubuhnya langsung bereaksi. Wajahnya berubah, matanya membesar, dan napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang menusuk dari dalam, seperti ribuan sengatan halus yang menyerang sarafnya secara bersamaan. Rasa sakit itu tidak terlihat, tidak meninggalkan luka luar, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan kendali. Ia terhuyung, mencoba bertahan, namun kakinya mulai goyah. Jabrik yang melihat itu langsung mundur satu langkah lagi. Instingnya kini berteriak keras untuk menjauh, namun situasi sudah terlalu dalam untuk sekadar mundur tanpa konsekuensi. Ia menatap Asia dengan campuran marah dan takut, emosi yang saling bertabrakan di dalam dirinya. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya akhirnya keluar, tapi terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban. Asia hanya menatapnya, tanpa perlu menjelaskan apapun. Karena apa yang terjadi sudah cukup menjadi jawaban. Dengungan itu kini mencapai puncaknya. Beberapa orang di kejauhan mulai benar-benar menjauh, bahkan ada yang berlari meninggalkan pasar tanpa menoleh lagi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tahu itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Udara terasa bergetar lebih kuat, seperti ada tekanan yang memusat di satu titik di sekitar tubuh Asia. Namun anehnya, ia sendiri tampak tetap tenang, tidak terpengaruh oleh kekuatan yang ia lepaskan. Ia berdiri seperti pusat badai, di mana segalanya bergerak, tapi dirinya tetap diam. Lembu akhirnya jatuh berlutut, tubuhnya tidak lagi mampu menahan serangan yang tidak terlihat itu. Tangannya mencengkeram tanah, wajahnya penuh rasa sakit yang tak bisa ia pahami. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya terputus-putus. Jabrik kini benar-benar panik. Ia melangkah mundur lebih jauh, matanya tidak lepas dari Asia yang masih berdiri dengan tenang. Semua yang ia yakini selama ini, kekuatan, kekuasaan, rasa takut yang ia tanamkan, semuanya runtuh dalam sekejap di hadapan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia sentuh. Asia menurunkan tangannya perlahan, bukan karena kekuatannya berkurang, tetapi karena ia sudah mengendalikannya sepenuhnya. Brajasleba kini bukan lagi ancaman yang akan datang, ia sudah hadir, sudah bekerja, dan sudah menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tatapannya tetap dingin, tidak ada amarah, tidak ada kepuasan. Hanya kepastian bahwa apa yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan yang telah dibuat. Dan di titik itu, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Dengungan itu tidak lagi sekadar terasa, kini ia seperti hidup, bergerak, dan mengunci ruang di sekitar mereka. Asia berdiri tanpa goyah, sementara energi tak terlihat yang ia lepaskan mulai menemukan bentuknya dalam efek yang nyata. Udara di antara dirinya dan kedua preman itu seperti menebal, menciptakan batas yang tak bisa dilintasi sembarangan. Jabrik menatap lurus ke arah itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya menghalangi dirinya. Namun semakin ia mencoba berpikir, semakin ia merasa kehilangan kendali. Ini bukan perkelahian biasa, ini sesuatu yang melampaui apa yang pernah ia hadapi sepanjang hidupnya. Lembu yang sudah berlutut mencoba bangkit dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Ia mengerang pelan, tubuhnya bergetar. Hebat seolah ada arus yang mengalir liar di dalam dirinya. Dengan napas tersengal, ia memaksakan diri berdiri kembali, matanya kini dipenuhi campuran amarah dan ketakutan. Ia tidak ingin kalah, apalagi di depan orang banyak. Dengan teriakan yang dipaksakan, ia kembali melangkah maju, mencoba menerobos sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat. Namun langkah itu menjadi kesalahan yang tidak ia sadari. Begitu lembu melangkah masuk lebih dalam ke area di depan Asia, tubuhnya langsung terpental ke belakang dengan keras, seolah dihantam oleh gelombang tak kasat mata. Suara benturannya terdengar jelas saat tubuhnya menghantam tanah, membuat beberapa orang yang masih menyaksikan spontan mundur ketakutan. Tidak ada tangan yang menyentuhnya, tidak ada benda yang terlihat menyerang. Namun efeknya nyata, terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Lembu tergeletak, napasnya kacau, matanya kosong sejenak sebelum kembali dipenuhi rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Jabrik tersentak melihat kejadian itu. Refleks,
Ia mundur satu langkah lagi, hampir tersandung oleh kakinya sendiri. Jantungnya berdetak cepat, dan untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar mengambil alih pikirannya. Ia mencoba mencari penjelasan, mencoba menenangkan dirinya dengan logika yang selama ini ia pegang. Tapi tidak ada satupun yang cocok dengan apa yang ia lihat. Seorang wanita berdiri diam, dan temannya terpental tanpa sebab yang terlihat. Itu bukan sesuatu yang bisa ia terima dengan mudah. Asia tetap berada di tempatnya. Tidak ada gerakan tambahan, tidak ada ekspresi kemenangan. Ia hanya menatap ke arah lembu yang tergeletak, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Jabrik. Tatapan itu tidak keras, tidak pula penuh ancaman. Justru sebaliknya, tenang, namun memiliki kedalaman yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil. Seolah ia sedang memberi kesempatan, bukan untuk melawan, tetapi untuk menyadari. Namun kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Dengungan di udara kini mulai berubah ritme, tidak lagi hanya menekan, tetapi seperti mengalir mengikuti arah perhatian Asia. Setiap fokusnya berpindah, tekanan itu ikut bergerak. Jabrik bisa merasakannya sekarang. Ketika tatapan Asia mengarah padanya, dadanya terasa sesak, napasnya terpotong, dan pikirannya menjadi kacau. Ia mencoba menggerakkan tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia masih mampu melawan. Tapi tubuhnya tidak lagi secepat dulu. Ada jeda, ada hambatan, seolah ia sedang melawan sesuatu yang menguasai ruang di sekitarnya. Lembu mencoba bergerak dari tanah, namun tubuhnya tidak merespons dengan baik. Setiap usaha untuk bangkit justru membuat rasa sakit itu semakin kuat. Ia mengerang, mencengkeram tanah, mencoba mencari pegangan pada sesuatu yang nyata. Tapi tidak ada yang bisa ia pegang untuk melawan apa yang menyerangnya. Di kejauhan, orang-orang mulai benar-benar menjauh. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Mereka menyaksikan sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka, dan satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah menjauh sejauh mungkin. Asia akhirnya menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Serangan pertama telah terjadi, dan hasilnya sudah jelas. Ia tidak terburu-buru melanjutkan, tidak pula menunjukkan emosi berlebih. Semua berjalan sesuai dengan kendalinya. Dan di titik itu, satu hal menjadi pasti, ini bukan akhir, melainkan baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Jabrik dan lembu kini tidak lagi berada dalam posisi sebagai penguasa. Mereka telah memasuki wilayah yang bukan milik mereka, dan setiap langkah selanjutnya hanya akan membawa mereka lebih dalam ke dalam konsekuensi yang tidak bisa mereka hindari. Keheningan setelah tubuh lembu terpental terasa jauh lebih menakutkan daripada suara benturan itu sendiri. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi keberanian palsu yang biasanya memenuhi pasar. Semua yang tersisa hanyalah napas tertahan dan mata-mata yang mengintip dari kejauhan dengan rasa tidak percaya. Jabrik berdiri kaku, tubuhnya masih menghadap Asia, namun pikirannya seperti tertarik kedua arah, antara ingin melawan dan keinginan kuat untuk melarikan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lembu yang tergeletak di tanah mencoba mengangkat tubuhnya, namun yang ia rasakan justru semakin parah. Rasa nyeri yang tadi seperti sengatan halus kini berubah menjadi gelombang yang lebih kuat, menyerang dari dalam tubuhnya sendiri. Otot-ototnya menegang tanpa kendali, jari-jarinya bergetar hebat, dan napasnya tersendat-sendat. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi satu hal yang ia sadari, ini bukan rasa sakit biasa. Ini seperti tubuhnya sedang dihukum oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa ia pukul atau lawan dengan kekuatan fisik. Jabrik akhirnya memaksa dirinya untuk bergerak. Dengan langkah yang tidak lagi mantap, ia mencoba mendekati lembu, mungkin untuk menolong, atau mungkin hanya untuk memastikan bahwa temannya masih bisa bangkit. Namun setiap langkah terasa berat, seperti ada tekanan yang semakin kuat menghalangi dirinya. Semakin ia mendekat, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang mengunci ruang di sekitarnya. Dadanya sesak, kepalanya terasa ringan, dan untuk pertama kalinya, rasa takut itu berubah menjadi nyata, bukan sekadar firasat, tetapi pengalaman yang benar-benar ia rasakan. Asia tidak menghalangi, tidak pula bergerak untuk mencegah. Ia hanya mengamati dengan tenang, seolah semua yang terjadi sudah berada dalam perhitungan yang tidak terlihat. Matanya mengikuti setiap gerakan Jabrik, bukan dengan niat menyerang, tetapi seperti seseorang yang memastikan bahwa batas yang telah dilanggar kini benar-benar dipahami. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketegasan yang dingin. Ia tidak sedang menghukum dengan emosi, melainkan dengan kepastian.
Bang, bang, suara lembu akhirnya keluar, lemah dan terputus-putus. Ia mencoba memanggil Jabrik, namun suaranya hampir tidak terdengar. Tubuhnya terus bergetar, dan setiap kali ia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya, rasa sakit itu justru semakin menyebar. Matanya yang sebelumnya penuh amarah kini berubah, dipenuhi ketakutan yang nyata. Ia tidak lagi memikirkan uang, kekuasaan, atau harga diri. Yang ia rasakan hanyalah keinginan untuk berhenti dari rasa sakit yang tidak bisa ia pahami. Jabrik berlutut di samping lembu, tangannya ragu-ragu untuk menyentuh. Ia melihat kondisi temannya dengan mata yang membesar, napasnya semakin tidak teratur. Ini apa, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Semua keyakinan yang selama ini ia pegang mulai runtuh. Dunia yang ia kenal, di mana kekuatan fisik dan rasa takut adalah segalanya, tiba-tiba tidak berlaku di tempat ini. Ia mulai menyadari bahwa ia telah memasuki sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Dengungan di udara kini terasa lebih halus, namun justru lebih dalam. Tidak lagi seperti tekanan yang menyerang, melainkan seperti kehadiran yang terus mengawasi. Beberapa orang di kejauhan bahkan tidak berani lagi menatap langsung, memilih berpaling sambil menjauh perlahan. Tidak ada yang ingin terlibat, tidak ada yang ingin menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi. Pasar yang biasanya ramai kini berubah menjadi ruang yang dipenuhi ketakutan diam, ketakutan yang tidak membutuhkan suara untuk dirasakan. Asia akhirnya melangkah satu langkah ke depan. Gerakan itu kecil, namun cukup untuk membuat Jabrik menegang kembali. Ia tidak mengangkat tangan, tidak pula menunjukkan tanda akan menyerang. Tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menekan. Ia menatap keduanya dengan tenang, lalu berkata pelan, "Sudah cukup." Kalimat itu sederhana, namun membawa makna yang dalam. Bukan sebagai permohonan, bukan pula ancaman. Itu adalah penutup dari sesuatu yang telah dimulai, dan tanda bahwa apa yang mereka rasakan sekarang hanyalah konsekuensi dari pilihan yang mereka buat sendiri. Suasana pasar kini benar-benar berubah menjadi ruang yang asing. Tidak ada lagi suara tawar-menawar, tidak ada teriakan penjual, bahkan langkah kaki pun terdengar enggan untuk bergerak. Semua orang seolah terikat oleh satu momen yang tak bisa mereka alihkan pandangannya. Di tengah keheningan itu, lembu masih tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Sementara Jabrik berlutut di sampingnya, napasnya memburu, wajahnya kehilangan warna. Mereka yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini justru menjadi pusat dari rasa takut itu sendiri. Lembu mencoba sekali lagi untuk bangkit. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia menekan tanah dengan kedua tangannya, berusaha mengangkat tubuhnya yang terasa semakin berat. Namun sebelum ia benar-benar berdiri, gelombang rasa sakit itu kembali datang, lebih kuat, lebih tajam. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali, kali ini lebih keras. Ia mengerang, suara itu keluar tanpa mampu ia tahan. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah penderitaan yang nyata dan tak bisa ia lawan. Jabrik yang melihat itu akhirnya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Ia mundur perlahan dari posisi berlututnya, seperti menjauh dari sesuatu yang berbahaya. Matanya tidak lepas dari Asia, namun tatapannya kini penuh ketakutan yang jujur. Tidak ada lagi keberanian untuk menantang, tidak ada lagi niat untuk melawan. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Tubuhnya seakan kehilangan kekuatan yang selama ini ia banggakan. Dalam benaknya, satu hal menjadi jelas, ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan. Asia berdiri di hadapan mereka, tidak bergerak, tidak pula menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya mengamati, memastikan bahwa apa yang terjadi telah mencapai titik akhirnya. Brajas lebah yang ia lepaskan kini tidak lagi menyerang secara brutal, melainkan menekan dengan presisi, cukup untuk melumpuhkan tanpa harus menghancurkan sepenuhnya. Ia tidak ingin berlebihan, ia hanya memberikan pelajaran, batas yang tidak boleh dilanggar. Dan saat itu, batas itu telah benar-benar mereka rasakan. Dengungan di udara perlahan mulai mereda. Tidak hilang sepenuhnya, tetapi berubah menjadi getaran halus yang hampir tidak terasa. Seiring dengan itu, tubuh lembu yang tadi gemetar mulai melemah, hingga akhirnya ia terdiam di tanah, napasnya masih ada namun sangat lemah. Jabrik menatapnya dengan panik, namun tidak berani lagi mendekat terlalu dekat. Ia takut, bukan hanya pada kondisi temannya, tapi pada kemungkinan bahwa hal yang sama bisa terjadi padanya jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun.
Di kejauhan, beberapa pedagang mulai berani mengangkat wajah mereka sedikit lebih jelas. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, dua preman yang selama ini tak tersentuh kini tumbang tanpa perlawanan berarti. Tidak ada perkelahian fisik, tidak ada darah, namun hasilnya lebih mengerikan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Rasa kagum bercampur takut mulai muncul, namun tidak ada satupun yang berani bersuara. Mereka hanya menjadi saksi, diam dalam keterkejutan. Jabrik akhirnya menjatuhkan dirinya duduk di tanah, tidak lagi peduli dengan citra atau harga diri. Napasnya masih cepat, dan matanya terus bergerak antara Asia dan lembu. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin meminta maaf, mungkin meminta berhenti. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Lidahnya terasa kaku, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia menyadari sendiri bahwa ia telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Asia menarik napas perlahan, lalu menatap keduanya untuk terakhir kalinya. Tidak ada kebencian di sana, hanya ketegasan yang telah selesai menjalankan tugasnya. Ia tidak melanjutkan serangan, tidak pula mendekat. Ia hanya berdiri, memberi ruang bagi konsekuensi itu untuk sepenuhnya dirasakan. Dan di saat itu, semuanya menjadi jelas, preman itu telah tumbang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Kekuatan yang selama ini mereka banggakan telah runtuh, digantikan oleh satu hal yang tidak bisa mereka hindari lagi, ketakutan yang nyata dan tak akan mudah mereka lupakan. Keheningan yang tersisa setelah tumbangnya kedua preman itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara, seolah satu kata saja bisa merusak keseimbangan yang baru saja terbentuk. Mata-mata yang tadi hanya mengintip kini mulai menatap lebih jelas, meski masih menyimpan jarak. Mereka melihat Asia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai janda sederhana penjual nasi goreng, melainkan sosok yang menyimpan sesuatu yang selama ini tersembunyi rapat. Ketakutan perlahan berubah menjadi rasa hormat yang canggung, bercampur kebingungan yang belum terjawab. Seorang pedagang tua yang sejak awal menyaksikan kejadian itu akhirnya memberanikan diri melangkah sedikit lebih dekat. Wajahnya masih pucat, namun ada dorongan kuat untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak berbicara, hanya menatap Asia dengan mata yang penuh pertanyaan. Namun ketika tatapan mereka bertemu, ia segera menunduk kembali, seolah menyadari bahwa jawaban yang ia cari bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja. Ada batas yang tak terlihat, dan ia merasakannya dengan jelas. Di sisi lain, beberapa pedagang mulai berbisik pelan. Nama Asia disebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi sekadar panggilan biasa, tetapi seperti menyebut sesuatu yang memiliki makna lebih dalam. Dia bukan orang biasa, bisik seseorang lirih. Yang lain mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti. Mereka mencoba merangkai potongan-potongan kecil dari masa lalu, bagaimana Asia datang tiba-tiba, bagaimana ia selalu tenang, bagaimana tidak pernah sekalipun terlihat panik dalam situasi apapun. Semua itu kini terasa seperti petunjuk yang selama ini mereka abaikan. Jabrik yang masih terduduk di tanah mendengar bisikan-bisikan itu samar. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Fokusnya hanya pada satu hal, Asia. Matanya masih menyimpan sisa ketakutan yang belum hilang, dan kini ditambah dengan rasa tidak percaya. Ia mencoba memahami, mencoba mencari celah logika, tapi tidak menemukan apapun. Semua yang ia lihat dan rasakan tidak bisa dijelaskan dengan cara yang selama ini ia kenal. Dan itu membuatnya semakin tidak berdaya. Asia sendiri tetap berdiri dengan tenang, tidak terpengaruh oleh perubahan suasana di sekitarnya. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula mencoba menjelaskan. Baginya, apa yang terjadi sudah cukup. Ia tidak merasa perlu membuka masa lalunya, tidak pula ingin menjadikan dirinya pusat pembicaraan. Namun ia tahu, mulai saat ini, semuanya akan berbeda. Rahasia yang selama ini ia simpan mungkin tidak sepenuhnya terbuka, tapi cukup untuk mengubah cara orang memandangnya. Angin kembali berhembus pelan, kali ini terasa lebih ringan, seolah tekanan yang tadi memenuhi udara perlahan menghilang. Dengungan yang sebelumnya begitu kuat kini hampir tidak terasa lagi, seperti sesuatu yang kembali tidur setelah menyelesaikan tugasnya. Beberapa orang mulai berani bergerak lebih bebas, meski masih berhati-hati. Suasana pasar perlahan mencoba kembali ke bentuk semula, namun jejak kejadian tadi masih tertinggal jelas di setiap sudut. Seorang ibu yang tadi sempat membeli nasi goreng mendekat dengan langkah ragu. Ia tidak mengatakan apapun, hanya melihat gerobak yang kini berantakan.
Matanya beralih ke Asia, lalu kembali ke tanah. Ada rasa ingin membantu, tapi juga rasa takut yang belum hilang. Dalam diam itu, terlihat jelas bahwa hubungan antara Asia dan orang-orang di pasar itu telah berubah. Bukan karena jarak fisik, tetapi karena kesadaran bahwa mereka tidak lagi berdiri di level yang sama seperti sebelumnya. Asia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Jabrik dan Lembu, lalu menatap sekeliling. Tidak ada senyum, tidak pula ekspresi dingin. Hanya ketenangan yang kembali seperti awal, namun dengan makna yang berbeda. Rahasia itu mungkin belum sepenuhnya terungkap, tapi cukup untuk menciptakan legenda kecil di antara mereka yang menyaksikannya. Dan sejak saat itu, satu hal menjadi pasti, nama Asia tidak akan lagi disebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Perlahan, suasana pasar yang sempat membeku mulai kembali bergerak, meski tidak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Langkah kaki terdengar lagi, namun lebih pelan, lebih hati-hati. Para pedagang kembali ke lapak mereka, tapi mata mereka sesekali masih melirik ke arah Asia. Kejadian tadi seperti membekas di udara, meninggalkan jejak yang tidak terlihat namun terasa. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras, seolah ada kesepakatan diam bahwa apa yang terjadi barusan adalah sesuatu yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Di tengah perubahan itu, Asia justru kembali ke rutinitasnya. Ia berjongkok perlahan, mengumpulkan bahan-bahan yang tadi berserakan di tanah. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seolah kejadian besar yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil dalam harinya. Ia mengangkat wajan yang sempat hampir jatuh, membersihkannya dengan kain sederhana, lalu meletakkannya kembali di atas kompor. Tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi kesal. Semua dilakukan dengan kesabaran yang sama seperti saat ia pertama kali membuka lapak pagi itu. Beberapa orang yang melihat merasa bingung. Mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda, mungkin kemarahan, mungkin penjelasan, atau setidaknya reaksi yang menunjukkan bahwa Asia menyadari apa yang telah ia lakukan. Tapi tidak ada itu semua. Ia kembali menjadi sosok yang sama seperti sebelumnya, janda sederhana yang fokus pada dagangannya. Justru sikap itulah yang membuat mereka semakin tidak berani mendekat. Karena semakin ia terlihat biasa, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sengaja ia sembunyikan. Jabrik masih duduk di tempatnya, tubuhnya lemas, pikirannya belum sepenuhnya kembali. Ia memperhatikan setiap gerakan Asia dengan mata yang kini tidak lagi penuh perlawanan. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, bukan hanya rasa takut, tapi juga kesadaran. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal, ia telah melewati batas yang seharusnya tidak ia sentuh. Ia melirik ke arah Lembu yang masih terbaring lemah, lalu kembali ke arah Asia. Tidak ada kata yang keluar, tapi dalam diamnya, ada pengakuan yang tidak bisa ia sangkal. Tanpa perlu berbicara, pesan itu sudah tersampaikan. Tidak melalui ancaman, tidak melalui kekerasan yang terlihat, tetapi melalui apa yang telah terjadi. Semua yang menyaksikan mengerti, bahkan tanpa penjelasan. Ada garis yang tidak boleh dilanggar, ada batas yang tidak bisa disepelekan. Dan Asia telah menunjukkan itu dengan cara yang tidak biasa. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat lemah benar-benar bisa diperlakukan semena-mena. Seorang pedagang muda yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit. Ia tidak langsung berbicara, hanya membantu mengangkat beberapa barang yang jatuh ke dalam wadah. Asia melirik sebentar, lalu mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Tidak ada percakapan panjang, hanya interaksi singkat yang terasa cukup. Namun dari momen kecil itu, yang lain mulai memahami, Asia tidak berubah menjadi sosok yang menjauh. Ia tetap sama, hanya saja kini semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya, meski tidak sepenuhnya mengerti. Angin kembali berhembus lembut, membawa aroma nasi goreng yang mulai dimasak lagi. Api kompor menyala, suara wajan kembali terdengar, dan perlahan kehidupan pasar mencoba berjalan seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi teriakan kasar dari preman, tidak ada lagi bayangan ancaman yang biasa mengelilingi tempat itu. Sebuah ruang kosong tercipta, ruang yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, kini berganti dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Asia berdiri kembali di belakang gerobaknya, menatap sejenak ke arah pasar yang mulai hidup lagi. Wajahnya tetap tenang, seperti awal hari, namun kini membawa makna yang lebih dalam. Ia tidak perlu mengatakan apapun, karena semuanya sudah jelas. Pesan itu telah sampai, tertanam di benak setiap orang yang melihat.
Dan tanpa satu kata pun, Asia telah mengubah aturan yang selama ini berlaku di tempat itu, menggantinya dengan sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih kuat. Hari itu perlahan berlalu, namun jejaknya tidak ikut menghilang bersama waktu. Pasar yang biasanya kembali ramai tanpa sisa kejadian sebelumnya, kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Orang-orang masih berjualan, pembeli tetap datang, suara tawar-menawar kembali terdengar, tetapi di balik semua itu ada kesadaran baru yang tumbuh diam-diam. Setiap sudut pasar seolah menyimpan cerita yang sama, meski tidak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Mereka yang menyaksikan tahu, dan mereka yang tidak melihat mulai mendengar dari bisikan-bisikan yang menyebar pelan seperti angin. Kabar tentang kejadian itu menyebar dengan cepat, namun dalam bentuk yang berubah-ubah. Ada yang mengatakan Asia hanya beruntung, ada yang bilang ia punya penjaga, dan ada pula yang yakin bahwa ia menguasai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cerita-cerita itu terus berkembang, bercampur antara fakta dan imajinasi. Namun satu hal yang tetap sama di setiap versi, dua preman yang selama ini ditakuti tumbang tanpa perlawanan berarti. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu lapak kecil di sudut pasar tersebut. Jabrik dan Lembu akhirnya dibawa pergi oleh beberapa orang yang berani mendekat setelah keadaan benar-benar aman. Mereka tidak lagi melawan, tidak pula mengancam. Tubuh mereka lemah, dan wajah mereka kehilangan aura yang selama ini membuat orang lain gentar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka rasakan, tapi yang jelas, sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Bukan hanya fisik yang tumbang, tetapi juga keyakinan yang selama ini mereka pegang. Nama mereka yang dulu ditakuti kini hanya menjadi pengingat akan kesalahan yang tidak akan mereka ulangi. Hari-hari berikutnya, suasana pasar berjalan lebih tenang dari biasanya. Para pedagang mulai merasakan perbedaan yang nyata, tidak ada lagi setoran paksa, tidak ada lagi bayangan ancaman yang mengintai di setiap sudut. Mereka bisa berjualan dengan lebih lega, meski masih menyimpan rasa waspada. Namun setiap kali mereka melihat ke arah gerobak Asia, ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Seolah kehadirannya saja sudah cukup untuk menjaga keseimbangan yang baru terbentuk di tempat itu. Asia sendiri tetap seperti biasa. Ia datang pagi, menyiapkan dagangan, melayani pembeli, dan pulang tanpa banyak bicara. Tidak ada perubahan dalam sikapnya, tidak ada tanda bahwa ia menikmati perhatian yang kini mengarah padanya. Bahkan jika seseorang mencoba membicarakan kejadian itu, ia hanya merespons dengan senyum tipis atau mengalihkan pembicaraan. Seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari hidupnya yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun bagi orang-orang di pasar itu, Asia bukan lagi sekadar pedagang. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, batas yang tidak terlihat namun nyata. Anak-anak muda yang biasanya bersikap sembarangan kini lebih berhati-hati. Bahkan orang luar yang datang pun bisa merasakan atmosfer berbeda di tempat itu. Tidak ada papan peringatan, tidak ada aturan tertulis, tetapi semua orang tahu ada sesuatu yang menjaga pasar tersebut, sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Di sudut-sudut percakapan, nama Asia mulai disebut dengan nada yang berbeda. Bukan hanya sebagai nama, tetapi sebagai cerita. Itu lapaknya, bisik seseorang pada pendatang baru. Tidak ada penjelasan panjang, namun cukup untuk membuat orang itu memahami bahwa ada alasan mengapa tempat itu terasa berbeda. Legenda kecil mulai terbentuk, bukan dari kata-kata besar, tetapi dari pengalaman yang nyata dan tak terbantahkan. Dan di suatu pagi yang tampak seperti hari-hari biasa, Asia kembali berdiri di belakang gerobaknya, mengaduk nasi goreng dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Asap tipis naik ke udara, membawa aroma yang mengundang siapa saja untuk mendekat. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan apapun selain kesederhanaan yang ia pilih. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang kini tak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Di pasar itu, di antara hiruk-pikuk kehidupan sederhana, sebuah legenda telah lahir dan namanya adalah Asia.